Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Bagian akhir dari bab tentang memuliakan kehormatan kaum muslimin di kitab saya nomor 236. Wa an Anasin radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Pernyataan la yu'minu bukan berarti tidak beriman, bukan berarti kafir, tapi tidak sempurna iman, karena memang ditujukan kepada orang yang beriman. Kayak kita ngomong kesel kepada seorang manusia, dasar kamu bukan manusia, sepuguh kan manusia. Maksudnya bukan manusia yang sebenar-benarnya manusia. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Yuhibba li akhihi pakai lam itu menunjukkan dalam hal kebaikan, bukan dalam hal kejelekan. Kalau dalam hal kejelekan berarti nanti saya memperlakukan motor bapak seperti motor saya, dijual atau ku abdi. Memperlakukan rumah bapak seperti rumah saya, sangeunah nawe di rumah bapak teh. Itu dalam hal kejelekan. Yang dimaksud di sini dalam hal kebaikan. Kita ingin kita memperlakukan rumah orang lain seperti rumah kita sendiri dalam hal bagaimana menjaganya, merawatnya, mempertahankannya. Kita ingin memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin memperlakukan diri kita sendiri. Kita nggak mau dihina, kita nggak mau dicaci, direndahkan, sama orang lain pun tidak boleh dihina, direndahkan, dicaci. Kita nggak mau dituduh macam-macam, dituduh buruk, maka sama kita pun tidak memperlakukan orang lain menuduh buruk dan sebagainya. Kita ingin pintar, kita ingin kaya, maka kita pun ingin orang lain pintar, orang lain kaya. Ketika melihat orang lain lebih pintar, lebih kaya, lebih terkenalnya atoh we. Karena hakikatnya itu yang terkenal itu kita sendiri, yang kaya itu adalah kita sendiri. Kita tidak merasa orang lain sebagai pesaing. Kita tidak merasa orang lain apalagi sebagai musuh. Kita tidak merasa orang-orang yang berbeda dari kita. Bedanya beda pilihan, beda mazhab, bukan beda agama, ya beda agama. Ini konteksnya saudara se-Islam. Kita tidak merasa orang lain yang berbeda dengan kita sebagai sandungan, sebagai pesaing, sebagai lawan, sebagai musuh. Kita kan karena mungkin dulu dididik kompetisi, bersaing, bagaimana kita menjadi terdepan, yang lain dikalahkan. Jadinya kita pun menjadikan kehidupan ini seperti kompetisi. Di masjid wae gitu. Menganggap orang lain itu sebagai saingan. Saya yang harus paling terkenal. Saya yang harus menjadi pejabat. Yang lain gak boleh jadi pejabat.
Saya yang harus paling kaya, saya yang harus paling pintar. Kalau ada orang lain lebih kaya, lebih pintar, teh nyeri hati. Ini orang yang begini berarti belum sempurna imannya. Karena orang beriman kan beriman pada takdir. Orang beriman itu beriman pada kekuasaan Allah. Allah Maha berkuasa. Allah Maha menentukan siapa yang kaya, yang miskin, yang terkenal, tidak terkenal, yang pintar, yang kurang pintar, yang jadi pejabat, yang tidak jadi pejabat. Sakit hati karena ternyata yang terpilih itu dia, bukan saya. Dan kemudian jadi pesaing. Ini berarti belum sempurna imannya. Termasuk kita tidak mau diri kita sakit, bodoh, miskin, terbelakang, terpojokan. Maka sama, kita pun tidak senang ketika ada saudara kita yang sakit, yang terbelakang, yang miskin, yang terpojokan. Kita inginnya membela. Termasuk kita tidak ingin diri kita menjadi orang jahat, maka kita juga nggak rela melihat orang lain menjadi orang-orang yang jahat. Kita ingin menyelamatkan mereka. Ini luas makna hadis ini, menuntut diri kita untuk menjadikan sesama kita itu seperti bagian dari diri kita. Kalau dalam hadis yang lain, al-mu'minu mir'atu akhihil mu'min. Mukmin itu cermin bagi saudaranya yang mukmin. Kalau kita bercermin, tuh yang ada di sebelah itu orang lain atau kita. Aya korong di dia. Woi cenah eta korong, cenah. Nyawa korong maneh. Jadi tidak kemudian, wah tuh lihat tuh orang itu tuh olehwan cenah gitu. Masa itu cenah pakaiannya begitu, padahal yang ada di cermin itu kita gitu. Jadi kita perlakukan orang lain seperti diri kita. Masih dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unsur akhaka zaliman aw mazluman." Tolonglah saudaramu yang zalim ataupun yang dizolimi. Faqala rajulun, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ansuruhu idza kana mazluman." Saya pasti menolongnya kalau memang orang itu dizolimi. Ara'aita in kana zaliman kaifa ansuruhu? Kalau orang itu zalim, saya bagaimana menolongnya? Di bantuan kita jadi kroninya, kita jadi cukongnya, kita jadi pembisiknya, kita jadi pro, jadi bobotohnya. Pokoknya ingin bagaimana Bapak senang. Bapak itu senang kalau anak-anaknya jadi pejabat. Wah, gitu. Nih Bapak ini maunya kemana nih? Nepekeun kayak istilah palurah segala. Oh, ini Bapak senangnya pasti begini. Wah, gitu. Apakah demikian menolong orang yang zalim? Atau minimal jadi pengacaranya, membela dia? Geus nyaho salah. Dibela-bela we gitu. Saya pernah ikut pengadilan, ya. Tuh lawan kita itu sampai 3 kali ganti pengacara. Nuka hiji, nuka dua, meureun bertentangan dengan hati nurani, tahu. Itu maaf ya, setahu saya tukang wadul gitu. Meureun ngawadul pas di fakta persidangan, ya, dari saksi, dari hakim, dari jaksa. Wah, susah ngabelana mundur, ganti deui mundur, tanu katilu kalima terus geus apal fakta persidangan teh, ya. Hakim pun jadi lain jaksa nu menyecar terdakwa teh, hakim oge menyecar terdakwa.
tapi dibela we ku pengacara. Nah, bukan begitu menolong orang yang zalim itu. Qala tahjuzuhu au tamna'uhu minadh-dhulmi fa inna dzalika nasruhu. Menahannya atau mencegahnya dari berbuat zalim karena sungguh itu adalah menolongnya. Jadi menghentikan kedzalimannya tadi. Kalau kita tidak ingin kita menjadi orang jahat, kita pun nggak ingin orang lain menjadi orang jahat. Tapi bukan berarti dengan mencemarkan nama baiknya. Siapa orang yang mau dicemarkan nama baiknya? Kembali kepada hadis yang kemarin, menutup aib seorang muslim, maka kita akan ditutup. Kita mencemarkan aib seorang muslim, kita pun akan tercemar. Sebelum mati kita akan tercemar. Maka dari itu berarti menolongnya itu dengan cara baik-baik. Dengan cara tertutup, tersembunyi. Tapi kalau cara tertutup, tersembunyi, mentok, nggak apa-apa. Secara terang-terangan, Nabi juga kan dakwah pertama sembunyi-sembunyi. Mentok sembunyi-sembunyi baru terang-terangan. Ya. Menolong orang zalim pun demikian. Jadi yang namanya demonstrasi, ya unjuk rasa, boleh karena saluran-saluran yang resmi, lewat DPR mentok, ya, lewat penasehatnya misalkan menteri mentok, ya udah turun ke jalan menyuarakan kepada masyarakat, ya, apa sebetulnya yang harus dilakukan. Menekan itu kadang dengan people power, dengan kekuatan massa. Siun pemimpin memugis seraya turun ke jalan. Itu cara terakhir. Kenapa kita unjuk rasa? Karena sayang sama penguasa. Mau diantep karunya. Kenapa kita mengkritik penguasa? Karena sayang. Kalau dibiarkan, yang ada hanya yang memuji gitu. Ya. Makanya kata Nabi SAW, kalau ada orang memuji, auran ku tanah, cenderungnya tabur dengan tanah. Saya rasakan sendiri. Ya. Mengelola lembaga pendidikan, ingin tahu apa kelemahan susah. Karena dari staf juga inginnya yang baik-baiknya saja. Dari santri tewani, orang tua santri banyaknya yang segan. Ada yang bermasalah minta masukan orang tua santri, tawadu. Ya ini macam anaknya saya saja. Nggak bisa, itu pasti ada yang bermasalah. Apa ini masalahnya? Susah karena di sekeliling kita orang-orang segan. Ya, kalau tidak segan, ya memang inginnya yang baik-baik saja kan. Orang nggak senang dengar bad news itu. Inginnya yang good news saja. Ya. Apalagi tipe pemimpin nggak mau mendengar bad news itu. Nah kalau itu yang terjadi berarti bapak-bapak itu tidak menolong saya. Ketika ada hal yang tidak tepat ya dari lembaga yang saya pimpin, misalnya pesantren, sekolah, masjid, tapi karena bapak-bapak dek ngomong segan, karena gitu kan, duh itu sesepuh, kumaha ngomongna, tadi omongan karunya, maka itu berarti kita tidak menolong saudara kita. Ya tentu dengan cara-cara yang terbaik. Bagaimana berbicara yang terbaik itu kan di Al-Quran banyak. Qaulan karima kepada orang lebih tua. Qaulan sadida, mulia, penuh hormat, sadidan, tepat. Qaulan layinan, lembut, ya. Qaulan ma'rufa, yang wajar, yang normal sesuai adat. Banyak ya. Jadi qaulan itu sangat diajarkan dengan cara yang terbaik. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol hakul muslim 'alal muslim khamsun
hak seorang muslim yang harus dipenuhi oleh muslim lainnya. Kalau ada kalimat ala berarti kewajiban. Hak seorang muslim yang wajib dipenuhi oleh muslim lainnya. Khomsun ada 5. Raddus salam, menjawab salam. Kalau yang di bawahnya itu disebutkan ada 6. Yang pertamanya kalau bertemu salam. Ya. Jadi dua-duanya salam ketika bertemu dan menjawab salam. Tapi memang para ulama mengatakan yang wajib itu menjawab salam. Kalau salam bertemu salam itu sunat. Kalau menjawab wajib. Karena di Al-Qur'annya wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha au rudduha. Tapi kalau kewajiban bertemu harus selalu salam, itu kan hanya sekadar anjuran, afsus salam. Alaman arrafta wa man lam ta'rif, ya. Taqra'us salam alaman arrafta wa man lam ta'rif. Meski demikian, ya ini dua-duanya diamalkan saja. Ketika bertemu salam, lalu yang disalami juga wajib menjawab salam. Bahkan kita pernah bahas dulu ya di bab salam di periode pertama kajian Syekh Bukhari. Ibnu Umar itu ngajak tabi'in, ayo kita ke pasar. Besoknya, ayo kita ke pasar lagi. Punten Ustadz, buat apa? Kemarin juga Ustadz ke pasar nggak belanja, nggak apa-apa. Iya kan kita ke pasar buat salam aja. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Sampai ngajakeun sahabat. Coba bapak enak itu ke pasar. Unggal dinten. Pan berencek batur teh. Ya cari jalmi teh waras ente gitu. Padahal nu teu waras teh anu ngomongna gitu. Ibnu Umar sampai begitu. Kita memang tidak akan belanja ke pasar, tapi ingin mengucapkan salam. Pahalanya besar. Wa iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Ya. Ini ada pada penjenguk banyak. Ya. Sudah mafhum. Wattiba'ul janaiz, mengikuti jenazah. Mengikuti jenazah itu di hadis ada 2. Man tabi'a janazata muslimin fa shalla 'alaiha falahu qirat. Wa man tabi'ahu hatta tudfana falahu qiratoni. Jadi mengikuti jenazah itu 2. 1 sampai mensolatkan, 2 sampai menguburkan. Kalau sampai mensolatkan dapat 1 qirat. Qiratnya kan gunung Uhud, wah moal kabeuli ku urang mah. Yang kedua, kalau sampai menguburkan dapat 2 qirat. Wah besar. Nah moal kabeuli lah. Itu pahala sholat jenazah. Jadi minimal mensolatkan. Kenapa tidak mengkafani memandikan? Ada mal mungkin ku kabehan atuh. Kabeh berlaku mengkapani memandikan. Jadi minimalnya sampai mensolatkan. Dan kita pentingkan. Bahkan ya, kalau saya boleh usul, semua jenazah itu kalau ada yang meninggal bawa ke masjid. Ya, jadi mendidik Pak RW ya. Pak RW, semua jenazah itu bawa ke masjid. Nggak ada siga di Masjidil Haram. Di Masjid Nabawi. Umroh terakhir kemarin awal Agustus, dari 7 hari saya di Masjidil Haram di Masjid Nabawi, cuma 1 kali sholat kita nggak sholat jenazah. Sisanya komo pas taraweh mah jeung tarawehna, jadi 6 kali sholat kita sholat jenazah. Subuh, beres sholat subuh, sholat jenazah. Dah ya jenazah dibawa. Ya. Duhur, asar, maghrib, isya, taraweh. Ayo sholat jenazah. Dengan tarawehnya lama beres 10:30. Pandi dia mah 10:30 kamarana mah. Itu sholat jenazah. Yuk beres taraweh teh
as-salatu 'alal janaiz ya, as-salatu 'alal amwat, as-salatu 'alal mayyit, as-salatu 'alat tifl, as-salatu 'alal atfal, diumumkan. Jadi wiridan heula terus beridan kakara salat jenazah. Sudah ada salat jenazah baru salat qobla ba'da maghrib ba'da isya. Dan saya sarankan kepada semua jamaah, bapak-bapak lebar tong pulang beres mun aya salat jenazah ngilu jenazah ira deui teh. Urang salat jenazah 1 hari sampai 5 kali. Pahalana sarua jeung gunung Uhud, wah moal kabuli. Lebar, tong balik lebar. Bahkan termasuk sebaiknya tidak dijama, kayak Nabi ketika di Mina tidak dijama, udah aja 5 waktu. Ya. Jadi semakin banyak sholatnya, semakin banyak pahalanya. Mun dijama, wah leungit sabaraha kirot. Ya. Misalkan asar teu ka masjid, isya teu ka masjid, lebar tuh sabaraha kirot hilang. Dan kalau ada di kita juga bagus kan, tiap hari kita sholat jenazah. Jadi mun apal aya nu ngantunkeun udah, kecuali kalau ada udzur syar'i. Sebisa mungkin kejar. Sepanjang yang meninggal itu bukan penjahat. Kalau penjahat memang Nabi nggak mau menyolatkan. Ya. Pemabuk, yang bunuh diri, dan yang mengambil uang gonimah 3 dirham. 3 dirham itu 30.000. Tak mendek korupsi tong kagok. Ya, duit kain celeng 500.000. Kagok 5 juta udah sarua dorakan mah. Wa ijabatud da'wah, memenuhi undangan. Di hadisnya itu meskipun bapak ibu sedang saum. Ya. Tur tuan rumah tong sok protes mun aya nu saum teh. Kata Nabi, kalau kamu tidak saum, fal yakul, makan. Kalau kamu sedang saum, wa in kunta shaiman fal yusolli, doakan. Nya abdi kalau bat nu rada remen saumna termasuk Sabtu Ahad. Nah cenah usad saum. Nya bae teh dan wajib nage lain dahar datang ngadoakeun. Hari bapak-bapak mah ibu-ibu kan, aduh cenah minggu tengah bulan. Naon ya anu hajat? Nya anu hajat aja cete puasa mah puasa. Wah tuh cenah da kumaha atuh ke moal raos cenah ka tuan rumah lah. Tuan rumah mah moal apal. Terawas ka ibu anu hayang buka, padahal ya silakan mau buka silakan, tidak buka pun yang wajibnya bukan makan. Da urang mah tuh nu wajibna kaundangan teh dahar. Makanya kalau pulang makannya mengecewakan, diobrolkeun nepikeun ka isukna teh. Soalna orientasina memenuhi undangan teh barang dahar. Wa tasmitul atis, dan mendoakan orang yang bersin. Kalau orang yang bersinnya baca alhamdulillah. Mun teu maca alhamdulillah mah tong didoakeun. Ya, Nabi oge ketika ada yang bersin, Nabi cenah kenapa nggak mendoakan? Dah kamu nggak bilang alhamdulillah cenah gitu. Tapi kalau ke anak-anak atau orang yang belum tahu mah papatan we alhamdulillah gitu. Biar lalu kita jawab ya rahamukallah. Dan yang bersin kemudian harus menjawab lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Dalam riwayat Muslim ada 6, kalau bertemu salam, kalau mengundang penuhi. Nah ini tambahannya, wa idas tansohaka fansoh lahu. Kalau dia minta nasihat kepadamu maka nasihatilah. Tong sok aya istilah rahasia dapur. Pak Bu, yang namanya rezeki mah moal ka mana-mana. Wah tuh cenah mah rahasia perusahaan. Kumanya cenah carana ya biar bakso teh enak, nanya ke tukang bakso mau ngebejaan. Rahasia dapur. Ini gimana ya saya biar bisa belajar sukses? Gak mau karena nanti bisa jadi pesaing saya. Jangan jadi pesaing. Nasihati saja. Jangan kalah kita sama YouTuber. Ya, YouTube itu amal soleh itu. Menunyuna orang Islam itu pasti ke surga. We. Karena dengan
budaya YouTube itu orang menjadi senang untuk berbagi, ya. Dan tidak mengharapkan upah kan awalnya. Itu upah mah iraha gitu. Ada hese atuh yang nolajo 1 juta teh, ya. Nolajo 1.000 ge susah. Di Persis boro-boro 1 juta, 100.000 ge hese. Jadi uang tuh kalau memang yang nontonnya juga Irfan Hakimnya, si Raffi Ahmad nontonnya 1 juta, Kang juta, minimal 100.000. Di kita hese, 1.000 ge hese, kamu 100.000. Tapi kan semangatnya semangat berbagi, ya. Contoh film-film karton yang Islami, ya, Nusa Rara, Riko, kan mun asup ka TV mah hese. Dan dia ketika bikin itu yang paling utamanya kan berbagi nasihat. Keun we. Mun untung alhamdulillah, teu untung ge alhamdulillah sudah berbagi. Kemudian hadis di bawahnya dari Abu Umarah Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma qala amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in wa nahana an sab'in. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami 7 hal, melarang kami 7 hal. Memerintahkan kami bi'iyadatil marid, menjenguk orang sakit, wattiba'il janazah, mengikuti jenazah, wa tashmitil atis, mendoakan yang bersin, wa ibraril muksim, nah ini tambahannya, memenuhi sumpah, wa nasril madlum, menolong yang dizolimi, wa ijabati da'i, memenuhi undangan, wa ifsya'is salam, dan menyebarkan salam. Jadi tambahannya ibraril muksim wa nasril madlum. Jadi ditambah yang tadi 8. Wa nahana, dan beliau melarang kami an khawatim ayatakhattu min bidzahab, memakai cincin emas. Tapi tentu yang dimaksud buat laki-laki. Ya, dalam hadis yang lain disebutkan uhillat az-zahab wal harir lidzukuri ummati, hurrimat az-zahab wal harir lidzukuri ummati wa uhillat linisaiha. Diharamkan emas dan sutra untuk kaum lelaki umatku, dihalalkan buat ibu-ibu. Kenapa? Karena memang itu pakaian ibu-ibu. Dan kita nggak boleh memakai pakaian perempuan kan. Sutra itu pakaian ibu-ibu, emas itu pakaian ibu-ibu. Kan kita dilarang memakai pakaian perempuan, haram. Wan surbin bil fiddah, minum pakai cangkir perak. Tentu bukan perak saja ya, termasuk emas di hadis yang lain. Itu kata Imam Asy-Syafi'i mubazir. Karena emas dan perak itu harusnya digunakan menggerakkan perekonomian, bukan diendapkan. Harusnya kan emas perak itu uang, dipakai ngagolangkeun pinjaman, pakai bisnis, ieu ngadon dijadikeun cangkir-cangkir mah teu ku perak itu nanaon. Wa anil mayathiril humri, mayathir itu jok atau hamparan, ya, jok di pelana dari yang berwarna merah, tapi yang bahan dasarnya dari sutra. Wa anil qasiyyi, ini juga jenis sutra. Wa an lubsil harir, qasiyyi itu sutranya tambalan, ya. Jadi campur sutra. Kemudian memakai sutra al-harir, istabrok jenis sutra juga, sutra lembut, wadibaj sutra juga, sutra yang tebal. Pokoknya semua yang jenis pakaian sutra yang itu buat perempuan haram dipakai untuk laki-laki. Kemudian dalam riwayat lain ada tambahan wa insyadid dollah. 7 perintah itu yang salah satunya adalah mengumumkan barang yang hilang. Jadi kalau kita tahu ada barang yang hilang, kita ikut mengumumkan, atau kalau kita menemukan barang yang hilang, kita ikut nyalabarkeun, mengumumkan ini siapa yang hilang. Berarti kalau di jumlah-jumlah dan ini tadi ada 9.
Aku lo qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.